Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ahibati fillah, saudara-saudara seiman dan seaqidah, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih memberikan karunia nikmat kesehatan, kesempatan walaupun dalam keadaan masih hujan, kita meluangkan waktu untuk bermajlis, tentunya majelis ilmu, majelis Quran ya. Selama kita berkumpul insyaallah yang kita akan bahas adalah Al-Quran dan hadis ya. Dan yang namanya orang yang menyampaikan Al-Quran dan hadis nanti biasanya cobaannya adalah dari orang-orang yang memusuhi Al-Quran ya. Jadi kata seorang ulama, di antara kelicikannya orang-orang Syiah itu adalah selalu mengutarakan fitnah terhadap orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Jadi kalau ada orang yang mengatakan selalu kalimat yang keluar nanti terhadap orang yang menyampaikan Al-Quran dan As-Sunnah adalah selalu dikatakan Wahabi. Nah ini selalu dikatakan gitu. Kalau ustadz menyampaikan Al-Quran, hadis, mesti nanti ada yang mengatakan dia itu Wahabi, karena itu adalah kelicikan dari orang-orang Syiah. Jadi di antara tujuannya mereka gimana caranya orang muslim itu jangan dekat dengan Al-Quran. Itu karena itu adalah pesan Rasulullah SAW ya. Taraktu ummati amrain, saya tinggalkan umatku dua perkara, lan tadillu abada, dia tidak akan sesat selamanya. Al-Qur'anu wa sunnati, Al-Quran dan sunnah ya. Nah, jadi insyaallah setiap kita bermajelis, insyaallah kita akan sampaikan Al-Quran dan hadis, baik itu pahit, baik itu asam mungkin kita terimanya karena tidak sejalan dengan perilaku kita mungkin selama ini, tapi harus kita sampaikan ya. Nanti kalau urusannya menerima atau nerimanya mungkin belakangan, nah nanti tergantung hidayatut taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu sekarang kita masuk taghsilul mayyit, kita memandikan mayit ya. Kemarin kita jelaskan ya apa yang harus dilakukan orang-orang takziah, apa yang tidak boleh dilakukan oleh orang-orang keluarga si mayit. Nah, sekarang kita masuk di taghsilul mayyit, memandikan orang yang sudah meninggal. Wa min ahkamil janaiz wujubu taghsilil mayyit ala man 'alima bi wa amkanatu taghsiluh. Hukum jenazah diantaranya adalah memandikan mayit dan hukumnya wajib ya, wajib memandikan mayit ya. Qala sallallahu alaihi wasallam billadzi waqasathu rahilatuhu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah yang diceritakan di dalam sejarah ada seorang yang lagi naik unta ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu sedang ihram ya, sedang mulai ihram. Tiba-tiba ada orang jatuh dari tunggangannya, dari unta ya, lehernya patah, langsung meninggal ya. Kata Rasulullah, ighsiluhu bima'in wa sidrin, mandikan dia dengan air dan bidara ya. Nih dalil bahwasanya kalau ada orang meninggal ya, selain orang yang syahid yang peperangan itu, dia harus dimandikan ya. Nanti kita lihat kondisi-kondisi tentunya di sini adalah kondisinya dalam keadaan normal ya, bukan dia sedang sakit, misalkan luka semua gitu, sehingga kalau dimandikan malah bermasalah dan sebagainya. Ini dalam kondisi normal. Kemudian warrajulu yaghsilur rajul ya, lelaki harus memandikan laki-laki ya. Wal aula wal afdal yakhtaru li taghsilil mayt thiqatun, yang paling
utama yang harus didahulukan siapa yang memandikan mayit itu adalah orang yang fiqh. Fiqh ini adalah faham agama, ya, ngerti dia tata cara mandi mayit, seperti dia tata cara hukum-hukum dan sunnah-sunnah dalam pemandian, ya. Li'annahu hukmun syar'iyyun, karena memandikan mayit ini bukan asal mandiin, tapi ini adalah syariat Allah Subhanahu wa ta'ala dan dia punya sifat khusus, ya. Jadi ada hukum memang ya memandikan mayit, tidak asal mandiin aja gitu. La yatamakkanu min tatbiqiha illa 'alimun biha 'ala al-wajhi syar'i. Tidak mungkin ini dilakukan kecuali orang-orang yang memang faham syar'i, ya. Jadi memandikan mayit tidak asal memandikan gitu. Wa yuqaddimu fi tawalla taghsilil mayit wasiyatuhu, dan diutamakan kalau dia memang si mayit ini punya wasiat, siapa yang memandikan dia, ya. Kalau dia memang wasiat, makanya kalau kita berwasiat, ya wasiat kepada siapa yang memang kita yakin dia itu paham tentang agama, nanti kalau kita dimandikan seperti itu, ya. Fa idza kana al-mayt qad awsa ay yughassil lahu syakhsun muayyan, kalau ada seorang meninggal dunia dan dia berwasiat agar dimandikan oleh seseorang tertentu, wa hadzal muayyan adlun thiqah, dan sudah dianggap itu dia itu sudah pandai, maksudnya paham agama, ngerti tata cara hukum memandiin, ya, fa innahu yuqaddimu fi tawalli taghsil wasiyatu bidzalik, maka dia harus didahulukan, ya, dia harus didahulukan. Lianna Abu Bakrin awsa an tughassilu imratahu Asma bintu Amis, karena juga Abu Bakar pernah berwasiat sebelum meninggal, dia berwasiat agar dimandikan oleh istrinya, ya, yaitu Asma bintu Amis, ya, istrinya adalah Asma. Fal mar'atu yajuzu an tughassilu zawjaha, istri juga boleh memandikan suaminya, ya. Kama anna rajul yajuzu ay yughassila zawjatu, seperti seorang suami boleh memandikan istrinya. Wa awsa Anasun ay yughassil Muhammad bin Sirin, dan Anas bin Malik juga berwasiat nanti kalau dia meninggal, ya, dia dimandikan oleh Muhammad bin Sirin, ya, seorang sahabat. Summa yali wasi fi taghsilil mayit abul mayyit, ya. Kemudian boleh, ya, orang yang meninggal, ya, dimandikan oleh walinya, boleh, ya. Fa huwa aula bi taghsil, dan itu lebih utama, ya, tentunya orang tuanya atau anaknya itu didahulukan kalau dia memang tidak punya wasiat, seperti itu. Wal mar'atu taghsiluhan nisa, seorang perempuan juga boleh memandikan perempuan lainnya. Wal aula bi taghsilil mar'atil mayit wasiyatuha, siapa yang diutamakan? Orang perempuan yang memandikan, maksudnya kalau ada perempuan meninggal, siapa yang diutamakan untuk memandikannya? Wasiyatuha, dia juga diawalkan, maksudnya diutamakan yang dia punya wasiat, ya. Kalau dia wasiat ini ibu ini, maka itu yang diutamakan. Fa in kanat awsat an tughassal imra'atun muayyanah quddimat ala ghairiha, ini, ya, yang tadi kalau dia berwasiat maka diutamakan yang ditunjuk tersebut. Fal mar'atu tawalla taghsilan nisa 'ala tartib, war rajul yatawalla taghsilur rijal 'ala ma sabaqa. Sama, ya. Jadi perempuan memandikan perempuan, laki-laki memandikan juga laki-laki. Walikulli minar rijal wa nisa ghuslu man lahu duna 7 sinin dzakaran kana aw untha. Laki-laki boleh memandikan perempuan dengan syarat belum dia masuk umur 7 tahun, ya, belum masuk umur 7 tahun, ya. Misalkan perempuan, ya, mau memandikan laki-laki, dia belum umur 7 tahun itu boleh, ya. Kalau di atas itu tidak boleh, ya, itu. Begitu juga laki-laki memandikan perempuan, ya, tapi di bawah umur 7 tahun itu masih diperbolehkan. Kan qala Ibnu Munzir mengatakan, ajma'a kullu man nahfadhu anhu min ahli al-ilmi ala anna al-mar'ata tughassilu as-sabi was-saghir.
ya, dia mengumpulkan beberapa pendapat, ya, Ibnu Munzir, bahwasanya para ahlu ilmi mengatakan, ya, perempuan boleh memandikan anak laki-laki maupun perempuan, tapi di bawah umur 7 tahun, ya. Li'annahu la aurata lahu, karena dia belum punya aurat, ya, karena belum balik, ya. Tidak ada, ya, syahwat di situ. Fakadha ba'dal maut wa li'anna Ibrahim ibnu Nabi ghasalahu nisa. Begitu juga Ibrahim putra Rasulullah siapa? Dimandikan oleh perempuan, ya. Walaysa limran ghuslun ibnu sab'a sinin fa akthar. Tidak boleh bagi perempuan memandikan anak yang sudah di atas 7 tahun yang laki-laki, ya. Begitu juga laki-laki tidak boleh memandikan anak perempuan yang sudah di atas 7 tahun. Wala yajuzu lil muslim ay yughassila kafir. Tidak boleh bagi orang muslim memandikan orang kafir, ya. Orang kafir tidak boleh dimandikan oleh orang muslim. Mungkin kalau orang-orang Nusantara mungkin boleh, ya. Aw yahmila janazata aw yukaffinahu aw yusalli alaihi wa yattabi' janazah. Atau tidak boleh juga jenazahnya dikafani orang muslim atau disolatkan, enggak boleh, ya. Mungkin ada saking toleransinya, saya menyolatkan gara-gara toleransi, enggak gitu caranya, ya. Dimandikan dan sebagainya. Memang Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim. Hai orang-orang beriman, jangan kalian perhatikan orang-orang kaum yang memang Allah sudah memarahi mereka, ya. Nah, wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan. Jangan kalian salat, ya. Jangan kalian salati mereka, salah satu di antara mereka sampai kapanpun. Ini enggak boleh selama dia belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti itu. Kemudian, ya, sekarang kita coba ininya. Wa ishtaratu ay yakuna al-ma' alladhi yughsil tahuran mubah. Nah, ini dia. Sekarang kita coba di kaifiatnya, gimana cara kita memandikannya. Disyaratkan airnya menggunakan air yang suci dan mubah, ya, bukan air yang tidak boleh, ya. Maksudnya air nyuri atau air tetangga diambil tanpa izin, ini enggak boleh. Harus pakai air yang suci dan mubah. Wal afdalu ay yakuna baridan, dan lebih afdol lagi pakai air dingin, ya, airnya dingin, jangan air hangat. Nanti masuk angin. Nggak ngomong lagi dia. Jadi nggak usah dihangatkan airnya. Illa indal hajati li izalati waskhin 'alal mayyit aw fi shiddati bardin. Atau musim dingin ini, dia nggak usah pakai air dingin pula, ya. Maksudnya ya air biasa, ya. Jangan didinginkan. Fala ba'sa bi taskhinihi. Maka tidak apa-apa kalau di musim dingin, ya, nanti mau dihangatkan dulu airnya, ya, itu boleh, ya. Wa yakunu taghsilu fi makanin mastur. Hendaknya memandikan itu di tempat yang tertutup dari pandangan orang, ya, jangan terbuka. Wa masquf min baitin, atau memang di rumah itu memang tertutup. Au khimatin, atau di tenda, wa nahwiha amkan, jika itu memungkinkan. Tenda tertutup, ya, tidak ada yang boleh melihat kecuali wa yustaratu ma baina suratil mayyit wa rukbatayhi wa jawbaha qabla taksil. Hendaknya si mayit itu ditutup dulu auratnya, kalau laki-laki dari pusarnya sampai lutut, ya, itu harus ditutup, ya, seperti itu. Summa yujarridu minat thiyabihi. Kemudian, ya, cara ngelepasnya, ya, itu jangan langsung dilepas semua, ya. Tutup dulu bagian yang pusar sama lutut atasnya, kemudian dilepas, ya, kancingnya. Kalau memang takut ya pakai gunting, ya, digunting lebih aman, ya, gitu. Lepas semua, ya. Wa yud'u ala sariril ghusli munhadiran nahwa rijlaihi, ya. Kemudian dia ditidurkan, ditaruh di tempat pemandian, ya. Liun siba'an hulma, ya, nanti akan untuk menuangkan air, ya.
wa yahduru taghsilul ghasil wa may yu'inu 'alal ghusli. Nah, ini yang penting ya, tidak boleh rame-rame memandikan. Cukup yang diwasiatkan tadi ya, 1 orang lalu 2 orang, 3 orang udah cukup itu. Kalau rame-rame nanti banyak ilmunya. Ini dulu ribut biasanya. Ya, dulu saya pernah memandikan sepupu saudara saya habis tabrak, luka semua ya, luka-luka. Saya diwasiatkan untuk memandikan ya. Diwasiatkan untuk memandikan. Ternyata di situ ada ikut masyarakat nggak paham apa-apa ya gitu. Jadinya ribut, dia lukanya dimandiin, digosok semua. Saya bingung mau nasihati bukan pada tempatnya gitu. Jadi memang memandikan itu memang ada ilmunya gitu. Jadi nggak ribut gitu. Itu kalau rame nanti banyak sekali suara, jadi bingung yang memandikan gitu. Wa yakunu taghsil bi ayyarfa'al ghasli ra'sal mayyit ila qurbi julus. Nah, sebelum dimandiin, hendaknya dia diangkat dulu sebentar ya. Ya, tutup. Nah, sudah lepas semua. Kemudian yarfa'u al-ghasil, si yang mandikan tadi mengangkat kepala si mayit ya, qurba julusi, seperti dia setengah duduk. Nah, gini. Ya. Gitu ya. Summa yumirru yadahu ala bat, kemudian di perutnya ditekan-tekan. Nah, itu. Dipukul boleh enggak? Wa ya'siru bi rifqi, ya, lagi. Pelan-pelan, yang enggak usah kepenceng gitu. Yang diulek-ulek, maksudnya sakit ya. Pelan-pelan aja gitu. Ya, sampai dia keluar. Liyakhruja minhu ma huwa musta'idun lil khuruj. Supaya nanti keluar memang apa yang dia akan keluar gitu ya. Maksudnya memang kotoran yang sudah siap keluar, dia akan keluar ya. Wa yukatsiru sabbil ma hina idzan, dan itu yang harus banyak air ya. Siram terus ya, dusum sampai banyak enggak apa-apa. Ya, bukan mubazir, bukan masalah mubazir di sini. Tapi disuruh memang diperbanyak air di situ. Lihat hababil kharij ya, supaya kotoran-kotoran itu keluar. Tsumma yaluful ghasil ala yadayhi hirqatun khashnah ya. Kemudian si pemandi tadi dia membersihkan ya jari-jarinya semua ya, yang kuku-kuku dibersihkan ya. Kalau kita pertama juga memandikan itu gemetaran ya. Pertama, yang kedua kali, ketiga kali. Kemarin pas pulang ke Lombok, kebetulan paman saya meninggal. Alhamdulillah saya sendiri sama adik saya memandikannya berdua, enak mandiin ya. Yang lainnya nggak boleh gerak, cukup ngambil air saja, perintah, wah enak mandiin kayak gitu. Tapi kalau rombongan bareng-bareng wah repot itu ya, nggak kelar, nggak sesuai sunnah jadinya. Kemudian wal mustahabbu salasatu ghasalat, yang dianjurkan itu adalah 3 kali basuhan. Wa in lam yahsul infa, dan itu juga belum bersih, zada fil ghasalat, boleh ditambah lagi. Kalau memang merasa belum bersih, tambah lagi boleh ya. Hatta yunaqi ila sabil ghasalat, sampai 7 kali mandiin ya. Kalau siram belum bersih, sabunnya belum bersih, maka boleh sampai 7. Wa yustahabbu ay yaj'ala fil ghusl akhir kafur, dan dianjurkan memandikan yang terakhir itu pakai air kapur barus ya, dileburkan semuanya, kemudian disiram pakai air kafur itu. Li'annahu yaslubu badan al-mayyit wa yutayyibuhu, dan itu akan menjadikan badan jadi seger dikit ya. Kemudian dia akan wangi. Wa yubarriduhu, dan itu bisa membuat itu jadi dingin ya. Fali ajli dzalik yaj'ala fi ghuslil akhir liyabqal atharuhu, hendaknya dibiarkan ya ininya bekas tadi itu kafur tadi. Tsumma yunashiful mayyit bi thawbin wa nahwihi wa yaqussu syaribuhu. Kemudian setelah itu ya diambil kain yang tadi, wa yaqussu syaribuhu, kumisnya dirapikan ya. Kumisnya dirapikan. Kalau
kumisnya sampai ini rapikan ya. Dipotong. Kemudian wa tukallimul adhafiru, kemudian potong kukunya. Ya, kukunya dipotong. In tolat kalau panjang, ya. Kalau enggak panjang ya enggak usah. Wa ya'khudhu sya'ru ibtihi, dan diambil bulu ketiaknya. Ya. Gitu. Gimana sakit lu? Cabut. Dikerok. Ya pokoknya gimana caranya yang lembut ya, tidak kasar. Wa ja'alul ma'khudhu ma'hu fi kafani, kemudian jangan dibuang, dikumpulkan jadi satu, ditaruh di kafannya. Wa yudaffaru sya'ruhu ra'si al-mar'ata thalathata qurun wa yusdalu fi wara'ihi. Wa yudaffaru sya'ru ra'sil mar'ah. Ini bagi perempuan itu akan dikepang ya. Jadi 3 ya, karena ada sahabat Sahabiyah itu ketika Zainab meninggal itu dia dikepang ya, dikepang jadi 3 belahan, itu ditaruh ke belakang, ditaruh di belakangnya ya, tidak dibuat punuk unta ya, tapi di bawahnya gitu. Kemudian wa amma idza ta'azzara ghuslul mayyit li'adamil ma' aw khaifa taqattuhu bil ghusli kal majzu wal muhtarik, kalau ada keadaan memang memandikan mayit tidak ada air atau karena kebakaran dan lain sebagainya, aw kanatil maitu imra'atan ma'a rijali laysa fihim zawjuha, atau ada orang istri tapi tidak ada suaminya, bingung yang memandikan siapa, adanya laki-laki semua bukan muhrimnya. Aw rajul ma'a nisa laysa fi, begitu juga sebaliknya. Fa innal mayyit fi hadzal ahwal yuyammamu biturab, maka cukup dengan tayamum, cukup ditayamumkan saja ya. Bimashi wajhi wa kafai, cukup masukkan wajah dan telapak tangannya kemudian dikafankan. Itu masalah memandikan. Insyaallah besok kita belajar tentang bagaimana cara mengkafani. Siapa yang siap untuk dikafani? Sama lagi. Pakai kafan. Insyaallah ya. Nah, itu tentang memandikan. Kalau bisa jenengan sudah punya ya, karena kita memang yang namanya manusia ya, nggak tahu ajal kita kapan ya. Boleh berwasiat. Butuh kain enggak? Apa? Butuh kain enggak? Gue pakai di sarung-sarung aja tuh ya. Jadi bagi perang kagak berpersiapan kok. Ayo kita kain. Dulu saya juga mandiin yang di samping rumah Quran yang meninggal itu kainnya tulis semua, entah apa itu kain apa, saya juga nggak ngerti ya. Kain la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu katanya belinya di Arab ya, belinya di Arab dan diwasiatkan untuk pakaikan. Waduh, ini kok ayat Quran dipakai ngapa nih, saya bingung ya. Apa yang seharusnya nggak boleh, tapi karena keluarganya pada saat itu nggak bisa kalau kita utaranya itu sebenarnya itu nggak dia mandiin ya, padahal mandinya malam. Bingung Pak RW nggak berani mandiin, Pak Takmir nggak berani juga, belum biasa. Aku tidur Ya udah terpaksa saya harus mandiin gitu sama anak-anaknya gitu, mandikan. Udah ini. Dan itu pun ya karena nggak tahu ilmunya ya sembarang aja. Masyarakat jadi asal potong, kainnya asal potong. Ini pinjam sih loh, kok nggak pas katanya. Tadi ya gimana motongnya? Makanya harus benar-benar ada yang di dalam keluarga kita tuh memang harus ada yang paham ya masalah ini, supaya nanti ketika kita diurus ininya tidak repot, benar-benar sesuai dengan sunnah ya. Itu ketika kita kecil diajarkan agama, meninggal juga kita sesuai dengan agama kita seperti itu. Kalau posisi memandikan itu di meja atau di apa di bangku apa gimana Ustaz? Soalnya kalau selama ini prakteknya kalau di rumah ya di bangku, ada yang di atas meja, kalau di rumah sakit ya di meja. Kalau sekarang itu udah dipermudah ya, banyak
kayak di rumah sakit udah ada mejanya. Ya. Kalau di pangku itu agak kita yang ini ya, yang repot itu yang memandikannya ya, dan kasihan. Apalagi dikasihnya kalau di Lombok itu dikasihnya pelepah ini pisang. Sampai nekuk-nekuk gini nih mayatnya. Nah itu enggak ini juga ya. Jadi gimana sekarang tuh udah ada nyaman ya. Kita lihat di masjid-masjid itu sudah ada tempat pemandian. Itu sudah bagus itu. Ya, dan itu juga standar untuk si mayit ya ketika kita mengeluarkan. Dan agak miring juga kan, naik, bisa dinaikkan sekarang itu. Gak usah kita ginikan gitu. Tinggal kita naikkan, kita udah keluar kotorannya seperti itu. Dan alirannya juga sudah bagus gitu. Nah. Terus habis memandikan kita mandi wajib nggak tak? Disunahkan mandi. Ya, sunahkan mandi. Disunahkan Mandi wajib ya setelah memandikan. Nanti insya Allah terakhir kita bahas itu. Setelah memandikan mayat. Tanya, Mana? jadi kan yang kita Muslim itu nggak boleh memandikan orang yang kafir. Kalau yang dimandikan keluarganya sendiri, Apa? keluarganya sendiri. Kata Allah dalam Al-Quran ya, itu tidak ada ibu, tidak ada bapak, tidak ada anak ya. Kalau memang dia meninggal dalam keadaan posisi apa? Kafir. Dan itu sudah jelas ya, larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, dalam nanti dibaca surat Al-Mujadilah ayat terakhir itu jelas Allah Subhanahu wa taala menerangkan tidak ada hubungannya ya. Karena ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka lin nabi ya, maka lil walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin." Tidak boleh bagi nabi saja ya. Nabi saja tidak boleh dia itu meminta ampunkan orang-orang musyrik dari segala hal ya. Dia tidak boleh. Dulu kasusnya ya, kasusnya Abu Thalib ya. Abu Thalib kalau akidah Asy'ariyah kan nggak nerima Abu Thalib itu di neraka ya. Tapi ya jelas hadisnya gitu loh. Itu ketika Nabi itu ke Abu Thalib itu meninggal kan Nabi sedih gitu loh. Langsung minta ampun sama Allah. Ya Allah, dikeluarkan dari neraka. Karena tahu memang Rasulullah itu sudah Abu Thalib itu akan neraka gitu loh. Makanya turunlah ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Ai Muhammad, kamu tidak punya hak untuk memberikan hidayah kepada siapapun. Tugas kamu itu adalah sampaikan saja. Nanti kalau dia terima atau tidak itu urusan Allah Subhanahu wa taala gitu. Tapi karena kebaikannya Abu Thalib maka diringankan apa siksanya oleh Allah. Ya cuma dia yang diringankan, yang manusia lain nggak ada. Maksudnya masuk semua. Itu cuman kakinya disentuh tapi kepalanya yang mendidih ya, cuman ujungnya aja gitu. Jadi tidak ada, walaupun itu keluarga kita ya, walaupun itu ibu kita, kalau dia meninggal dalam keadaan apa? Syirik, maksudnya jelas-jelas dia beragama non muslim ya, itu maka tidak boleh. Apalagi Masalahnya kan siapa yang mau mandikan itu, karena ketika meninggal itu kami ini sudah bicara dengan dia kan punya komunitas ya, punya komunitas, terus saya ngomong ke komunitasnya, ini mau kami urus sendiri ini, saya ini mau kami urus sendiri, kalian kalau besok kalau mau mendoakan